Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Solar Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan meneruskan dari episode yang kemarin, di mana saya mengerjakan Oppo A53 dengan kondisi handphone yang sudah saya bongkar teman-teman. Karena awalnya itu pelanggan minta diganti LCD-nya. Namun setelah saya cek ada kendala seperti ini teman-teman. Jadi ternyata handphone bekas jatuh atau terbanting ya teman-teman. Karena untuk di bagian soket konektor LCD itu terlihat jelas pada bengkok atau pada melengkung. Jadi untuk soket konektor yang ada di mesin juga ikut rusak bersamaan dengan fleksibel LCD-nya. Jadi seperti ini kondisinya teman-teman. Jadi untuk perbaikan bagaimana cara mengganti soket konektor LCD yang ada di mesin, kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi untuk tutorial sebelumnya atau di bagian part 1. Jadi untuk di kesempatan kali ini saya akan coba untuk meneruskan di episode yang kemarin, yaitu dimana untuk pengerjaan penggantian soket konektor LCD itu sudah selesai dan saya mencoba untuk memperbaiki LCD bawaannya. Karena sayang sekali apabila kita tidak mencoba untuk perbaikan soket LCD atau soket fleksibel LCD yang ada di LCD bawaan itu, karena kondisinya itu sudah retak atau pecah habis jatuh. Dan alhamdulillahnya itu LCD-nya menyala teman-teman. Seperti ini kondisinya setelah saya perbaiki. Untuk memastikan LCD menyala atau tidak, ternyata setelah menyala ada kendala di bagian LCD-nya itu bergaris dan juga terdapat flag hitam atau tombol teman-teman. Jadi untuk pengerjaan seperti ini kita bisa berusaha memperbaikinya ya teman-teman. Sekaligus kita bisa belajar lebih sabar untuk mengatasi kerusakan handphone sebelum kita mengganti LCD yang baru. Jadi untuk mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita usahakan, kalau LCD-nya itu terpaksa kondisinya seperti ini ya harus kita ganti teman-teman. Tapi kalau sudah rezeki, kalau jika LCD-nya itu menyala dengan bagus dan masih normal, tidak ada yang cacat, hanya cuma bisa diganti kaca touchscreen-nya saja tanpa harus kita mengganti LCD satu set teman-teman. Tapi sayang sekali sudah kita usahakan namun ternyata ada flag hitam dan juga layarnya bergaris teman-teman. Oke, kali ini kita siapkan untuk LCD yang baru, yaitu saya review untuk LCD merek OG atau berhologram diamond. Dengan kualitas kita akan coba cek lebih dulu. Seperti ini kondisi LCD, yaitu kualitas OG dengan tipe seri Oppo A53 teman-teman. Jadi di bagian pojok atas kanan itu tertulis hologram diamond original teman-teman. Untuk di bagian fleksibel LCD-nya seperti ini. Ini lumayan bagus karena ada bagian fleksibel LCD yang ada stiker kuningan ya teman-teman. Ada stiker kuningan untuk menghindari ground, itu cukup bagus kalau menurut saya kalau dikasih itu. Kalau LCD yang biasanya itu merek lain tidak ada stikernya teman-teman. Untuk di bagian soket konektor LCD yang sudah kita perbaiki, kita cek menggunakan LCD yang baru apakah bisa menyala atau tidak. Oke, kita tes LCD-nya. Alhamdulillah LCD-nya sudah menyala ya teman-teman. Jadi untuk perbaikan soket konektor LCD dari mesin atau di bagian PCB mesin, alhamdulillah bisa berfungsi dengan sangat normal. Tinggal kita tes menggunakan LCD yang baru dan sekaligus kita melihat kualitas kondisi LCD yang baru ini teman-teman. Oke, setelah kita tes karena ada passwordnya, jadi saya cek sederhana seperti itu tadi ya teman-teman. Selanjutnya kita coba untuk proses yaitu penggantian LCD. Sebelum kita ganti, kita cek dulu kondisi frame teman-teman. Ternyata setelah saya cek ini kondisi framenya sedikit melengkung atau bengkok. Jadi kalau nanti kita memaksa
mengganti LCD dengan kondisi frame yang itu kondisinya masih melengkung atau bengkok, itu bisa menyebabkan pemasangan gagal teman-teman, dan juga menimbulkan suatu saat nanti apabila kita sudah pasang dan lemnya sudah kering, pemasangan sudah selesai, dan bisa menyebabkan LCD itu gelap, bergaris, ataupun gagal pemasangan atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi lebih baik kita bersihkan dulu dari sisa-sisa lem seperti ini yang masih menempel di bagian frame. Usahakan dibersihkan sebersih mungkin, dan juga kalau bagian frame itu melengkung, itu usahakan diluruskan dulu teman-teman. Dan selanjutnya saya akan kasih tips bagaimana untuk melindungi di bagian fleksibel LCD. Jadi kita gunakan solasi warna bening seperti ini. Untuk solasinya bebas ya teman-teman, kita gunakan solasi yang tipis, yang tujuannya untuk melindungi fleksibel LCD-nya, agar apabila kita memasang itu tidak sengaja terjepit oleh frame, itu untuk memperkuat di bagian fleksibelnya agar tidak robek atau tidak putus ya teman-teman. Jadi untuk memperkuat, yaitu tujuannya memperkuat bagian fleksibel LCD-nya. Kita lepas dulu stiker warna biru di belakang LCD. Selanjutnya di bagian ini juga kita kasih solasi untuk melindungi di bagian fleksibelnya. Jadi sengaja saya lindungi fleksibel dari belakang dan maupun di bagian depan ya teman-teman. Jadi bolak-balik untuk melindungi fleksibelnya. Kita presisikan untuk menempelkan bagian fleksibel ke bagian LCD-nya. Seperti ini kondisinya. Jadi kita harus mengasih jarak renggang antara fleksibel sama kaca touchscreen. Jadi tujuannya agar list pada kaca touchscreen atau list pada LCD itu nanti bisa terpasang ke bagian frame agar tidak mudah terjepit di bagian fleksibelnya. Di bagian ini kita bersihkan dari sisa segel atau stiker warna birunya, kita buang, dan sekarang kita siapkan untuk lem warna hitam. Untuk lemnya bebas ya teman-teman, kita gunakan lem secukupnya saja. Kita kasih lem di bagian sekeliling kaca touchscreen, itu yang biasa saya lakukan. Jadi kita memasangnya agar bisa lebih rapi dan tidak kebanyakan lem teman-teman. Sekaligus juga untuk menghemat lem, yang tujuannya untuk mempresisikan LCD agar terpasang lebih bagus, rapi, dan tidak kebanyakan lem di bagian tengah LCD-nya atau di bagian frame-nya. Selanjutnya jika sudah kita pasang LCD ke frame, sudah kita presisikan, tinggal kita sambil menunggu lemnya kering, dan juga kita bisa sambil merakitnya, yaitu tujuannya untuk mempersingkat waktu atau mempercepat pengerjaan. Oke, di bagian ini kita proses pemasangan. Ini sengaja saya coba memasang kembali di bagian pengaman soket LCD-nya ya teman-teman. Kita pasang kembali untuk pengaman soket LCD-nya, dan kita pasang fleksibel LCD beserta baterainya. Oke, tinggal kita merakitnya. Kita pasang sidik jari atau fleksibel finger pin, dan di bagian ini ada bezel. Kita pasang, dan selanjutnya proses pemasangan backdoor ini tahap yang terakhir. Kita kasih lem warna bening secukupnya saja, dan kita presisikan backdoornya. Oke, kita bisa sambil menyalakan handphonenya teman-teman untuk memastikan layar LCD-nya masih tampil atau tidak. Oke, kita bisa siapkan gelang karet yang berfungsi untuk merekatkan LCD ke frame agar terpasang lebih rapi dan juga bisa lebih rapat. Oke, sambil kita menunggu lemnya kering, kita tes untuk touchscreen-nya masih bisa berfungsi dengan normal, dan setelah beberapa menit kemudian jika lemnya sudah kering, kita bisa coba untuk mengetes ulang teman-teman. Oke, kita tunggu konfirmasi untuk passwordnya, dan sekarang infonya sudah menyala sampai menu. Tinggal kita tes keseluruhan di bagian layar LCD dan juga kualitas LCD yang kita pasang atau kita gunakan, yaitu dengan merek OG. Kita cek dulu tingkat kepresisian. Untuk di bagian frame ya sudah kita luruskan, alhamdulillah sudah kembali lurus, yang awalnya itu melengkung atau bengkok, dan juga LCD-nya bisa terpasang lebih presisi dan juga rapat. Kita cek ulang. Oke, alhamdulillah pemasangannya presisi ya teman-teman.
Kita coba untuk melepas di bagian stikernya. Oke, dan ini adalah hasil akhirnya. Tinggal kita cek keseluruhan di bagian fungsi layar LCD-nya. Ini kalau menurut saya itu lumayan bagus teman-teman. Untuk kualitas yaitu oke. Jadi semua merek kalau menurut saya juga bagus semua, tinggal kita bagaimana cara proses pemasangannya agar tidak gagal dan tidak tombok teman-teman. Jadi segala pengerjaannya harus ekstra hati-hati, teliti, dan harus ekstra bersih agar tidak terjadi kecelakaan kerja maupun tidak ada kegagalan pemasangan LCD yang bisa menyebabkan LCD itu bergaris atau keluar cacat seperti white spot ataupun hal-hal yang ada minus di bagian dalam LCD teman-teman. Alhamdulillah kualitas kamera depan dan juga kamera belakang masih bisa berfungsi dengan sangat jernih dan bersih apabila kita mengerjakan dengan teliti dan hati-hati teman-teman. Untuk saya fokuskan kameranya masih bagus, dan untuk di bagian kamera depan juga masih jernih ya teman-teman, tidak terkena cahaya di bagian lubang kamera. Kalau pemasangan itu tidak teliti itu biasanya di bagian kamera depan terlihat ada cahaya bocor teman-teman. Alhamdulillah pengerjaan sudah selesai semua, mulai dari part 1 penggantian soket konektor LCD sudah selesai dan penggantian LCD sudah selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.